Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Aulia Salsabella dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 251011322010. Pernahkah kita bertanya, bagaimana seharusnya manusia itu hidup dengan baik? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi dasar fokus pada filsafat klasik Yunani. Pada masa filsafat klasik, fokus filsafat berganti menjadi yang awalnya membahas alam semesta menjadi membahas manusia, terutama masalah etika dan bagaimana sih kehidupan yang baik itu. Kenapa etika menjadi fokus pada masa filsafat klasik? Nah, karena pada saat itu, kota-kota di Yunani seperti kota Athena, para masyarakat di situ menjadi lebih demokratis. Terus juga politik di sana semakin kompleks dan sering terjadi perdebatan moral di ruang publik. Selain itu, dipengaruhi juga oleh kaum sofis, yang dimana kaum sofis ini mengajarkan mereka berbicara di depan umum, berdebat. Tetapi yang diajarkan mereka itu adalah cara meyakinkan orang, bukan cara untuk mencari kebenaran. Nah, jadi yang penting mereka itu menang debat, tidak tahu salah atau benar. Nah, kaum sofis itu menganggap kebenaran itu relatif. Akibatnya orang itu bisa dilihat benar padahal ia salah, dan orang itu pandai berbicara di depan publik tetapi tidak bermoral. Socrates sangat mengkritik kaum sofis ini. Maka dari itu, filsuf klasik memfokuskan etika untuk mencari pedoman hidup yang benar. Menurut Socrates, untuk memahami sesuatu, kita perlu melihat banyak contoh nyata, yang dimana contohnya ini bisa berbeda-beda bentuknya, tetapi masih dalam satu jenis yang sama. Lalu kita mencari apa itu persamaannya. Nah, dengan mencari apa persamaannya itu, maka kita akan mendapat pengetahuan sejatinya. Menurut Socrates, barang siapa yang memiliki pengetahuan sejati, maka ia akan memiliki kebajikan. Nah, apa sih artinya? Nah, menurut Socrates, jika orang benar-benar tahu apa itu baik, maka ia akan bertindak baik. Socrates percaya ketika orang melakukan kesalahan, itu karena ia tidak tahu apa yang benar. Nah, menurut Socrates, kebajikan itu bukan bawaan dari lahir, tetapi dari pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan, ilmu, dan moral itu tidak dapat dipisahkan. Kita ambil contoh dalam konsep keadilan. Nah, kita dapat melihat ada berbagai macam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh ketika dosen memberikan nilai kepada mahasiswanya sesuai usaha mahasiswa tersebut. Nah, ketika mahasiswa itu aktif di kelas, terus juga hadir, terus juga mengerjakan tugas tepat waktu, tentu dosen akan memberikan nilai yang sepadan sesuai usaha mahasiswa tersebut. Selain itu juga ada contoh mengenai kerja kelompok. Nah, ketika kita kerja kelompok, kita akan dibagi tugas yang merata. Jadi setiap orang itu mendapatkan tugasnya masing-masing secara merata. Nah, walaupun bentuk contohnya tadi berbeda-beda, tetapi semua tindakan ini memiliki unsur yang sama, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Nah, dengan kita menemukan unsur umum tadi, kita mendapat pengetahuan sejati tentang keadilan. Ketika kita sudah tahu tentang pengetahuan sejati tentang keadilan, maka kita tidak akan berbuat curang dan terdorong untuk selalu bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itulah yang disebut dengan pengetahuan sejati oleh Socrates. Sumber pengetahuan itu dari mana? Nah, menurut Plato, sumber pengetahuan sejati itu bukan berasal dari indera. Karena apa? Karena pengetahuan sejati yang berasal dari indera itu bersifat tidak pasti dan tidak tetap. Contohnya seperti benda terlihat besar ketika kita melihat dalam jarak dekat, tetapi jauh dalam jarak kecil. Nah,
Plato cenderung memilih pengetahuan sejati itu berasal dari akal, karena pengetahuan sejati yang berasal dari akal itu kebenarannya bersifat tetap dan pasti. Contohnya seperti 2 ditambah 2, kita tahu sama dengan 4. Kita tidak melihat bendanya, tetapi hasilnya itu tidak berubah oleh berjalannya waktu. Menurut Plato, hanya orang yang memahami kebenaran yang layak memimpin. Dan negara yang adil adalah negara yang tertata. Keadilan itu tercipta ketika semua golongan menjalankan fungsinya dengan baik. Inti etika dari Aristoteles adalah mengemukakan konsep jalan tengah. Menurut Aristoteles, kebajikan itu berada di tengah-tengah antara kekurangan dan kelebihan. Contohnya itu seperti kekurangannya itu rendah diri, kelebihannya itu sombong. Nah, kebajikan itu berada di tengah-tengah, yaitu percaya diri. Nah, keseimbangan inilah yang membentuk kebajikan. Dan etika merupakan memilih tindakan yang tepat. Nah, menurut Aristoteles, dengan kita memilih titik tengah yang tepat, maka kita akan menjadi pribadi yang benar-benar unggul dan memiliki kehidupan yang baik. Aristoteles juga menyatakan bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang dicapai ini bukan melalui kebahagiaan yang sesaat, tetapi kebahagiaan yang bermakna. Selain itu, Aristoteles juga membagi ilmu pengetahuan berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada ilmu praktis, yang dimana ilmu praktis ini dipraktikkan untuk kehidupan manusia agar manusia bisa bertindak baik dan memiliki tata tertib. Contohnya itu seperti ada etika. Etika diajarkan bagaimana manusia berperilaku, dan ada politik. Manusia diajarkan bagaimana mengelola suatu negara. Yang kedua, ada ilmu pengetahuan produktif, yang dimana ilmu ini bertujuan untuk menciptakan sesuatu, jadi hasilnya itu nyata. Nah, ada bidang teknik yang dimana membuat bangunan, dan ada bidang seni yang dimana itu membuat karya, contohnya karya lukisan. Yang ketiga, ada ilmu teoritik. Ilmu ini bertujuan untuk memahami cara dunia bekerja, yang dimana ada bidang fisika, kita dapat melihat belajar hukum alam, terus juga ada bidang matematika, kita dapat belajar angka dan bentuk.